Maaf Mbak, area servis ada di belakang. Saya penumpang, saya bersama keluarga Wijaya. Langit Jakarta sore itu berwarna tembaga, memantulkan terik matahari yang enggan padam. Di antara kerumunan pebisnis berjas mahal dan wanita-wanita sosialita dengan tas bermerek di Terminal 3 Ultimate, seorang wanita berjalan ragu. Namanya Anissa. Pakaiannya sederhana, batik katun yang warnanya sedikit pudar, dan sebuah tas ransel lusuh di punggungnya. Di tangannya, ia menggenggam erat paspor biru dan selembar tiket. Ini bukan penerbangan biasa baginya. Setelah 3 tahun bekerja tanpa henti di Hong Kong, majikannya, keluarga Wijaya, memberinya hadiah. Ia diizinkan pulang ke Indonesia untuk menengok ibunya yang sakit, dan ia akan terbang bersama mereka. Bukan dengan pesawat komersil, tapi dengan jet pribadi keluarga Wijaya yang akan terbang ke Singapura, sebelum ia melanjutkan penerbangan ke kampung halamannya di Yogyakarta. Anissa merasa canggung. Ia belum pernah melihat kemewahan dari jarak sedekat ini. Jet pribadi itu, sebuah Gulfstream G650, tampak seperti peluru perak yang berkilauan di landasan. Nyonya Wijaya dan Tuan Wijaya sudah berjalan di depannya, di atas karpet merah kecil yang dibentangkan khusus. Anissa mengikuti dari belakang, menjaga jarak, seperti yang selalu diajarkan padanya. Saat kakinya menginjak tangga pesawat, seorang wanita cantik berseragam putih gading yang kaku menghentikannya. Wajahnya dipoles riasan tebal, senyumnya tipis dan dingin. "Maaf, Mbak, area servis ada di belakang," katanya, suaranya tajam dan meremehkan. Anissa mengerjap. Saya penumpang. Saya bersama keluarga Wijaya." Pramugari itu, yang PIN namanya bertuliskan, Bianca, memandangnya dari atas ke bawah. Pandangannya berhenti lama di tas ransel Anissa yang lusuh. "Penumpang? Keluarga Wijaya tidak bilang akan membawa tamu." "Saya Anissa, Mbak. Saya bekerja untuk mereka." "Oh," desis Bianca. Senyumnya lenyap, digantikan cibiran tipis. "Jadi, Anda pembantunya?" "Tentu saja." Bianca membalikkan badan. "Silakan tunggu di sini. Saya harus pastikan di mana tempat Anda." Anissa berdiri terpaku di tangga pesawat, merasa kecil dan terhina. Angin landasan yang panas menerpa wajahnya, terasa seperti tamparan. Ini adalah awal dari perjalanan pulang yang ia nantikan. Namun rasa bahagia itu kini tercemar oleh rasa malu yang mendalam. Ia hanya seorang TKI, dan dunia ini tidak pernah lupa untuk mengingatkannya. Bab 2. Kabin penuh duri. Bianca kembali beberapa saat kemudian dengan wajah masam. "Nyonya Wijaya bilang Anda boleh masuk. Tapi Anda tidak bisa duduk di kabin utama. Ini penerbangan private. Kami punya standar." Bianca mengatakannya dengan suara keras. Cukup untuk didengar pilot di kokpit dan keluarga Wijaya yang sudah duduk nyaman di kursi kulit berwarna krem. Nyonya Wijaya, yang sedang sibuk dengan ponselnya, hanya melirik sekilas tanpa minat. Tuan Wijaya pura-pura membaca koran. Anak mereka, seorang remaja laki-laki bernama Kevin, menatap Anissa dengan tatapan mengejek yang sama dengan Bianca, lalu kembali asyik dengan game di tabletnya. "Tempat Anda digali belakang," lanjut Bianca, menunjuk ke arah dapur kecil di bagian ekor pesawat. "Ada 1 jump seat di sana, biasanya untuk kru tambahan. Jangan keluar dari sana kecuali dipanggil, dan jangan sentuh apapun." Anissa menelan ludah. Rasa perih naik ke tenggorokannya. Ia ingin menangis, ingin berbalik dan lari dari pesawat ini. Tapi bayangan wajah ibunya yang sakit di kampung menahannya. Ia mengangguk pelan. "Baik, Mbak." Ia berjalan menyusuri lorong kabin. Karpetnya begitu tebal hingga sepatunya nyaris tenggelam. Kursi-kursi kulit itu tampak lebih nyaman daripada tempat tidur di kamar kosnya. Ada minibar dengan botol-botol minuman mahal, dan layar televisi besar di dinding. Semua penumpang, total hanya ada 5, Tuan dan Nyonya Wijaya, Kevin, dan seorang rekan bisnis Tuan Wijaya yang tampak angkuh, mengabaikannya. Bianca mengantarnya sampai ke gali, sebuah ruangan sempit yang penuh dengan laci-laci penyimpanan makanan dan minuman. Di sudut, ada sebuah kursi lipat kecil yang keras,
menempel di dinding. Di situ, tunjuk Bianca. Anissa duduk. Lututnya berhimpitan dengan troli minuman. Saya boleh letakkan tas saya di mana? Tanyanya pelan. Bianca mendengus. Letakkan saja di lantai. Tidak ada yang akan melihatnya di sini. Pramugari itu kemudian menarik tirai tipis yang memisahkan gali dari kabin utama, secara efektif mengurung Anissa dalam bilik sempit itu. Anissa duduk dalam diam. Suara mesin jet mulai menderu. Pesawat mulai bergerak. Dari balik tirai, ia bisa mendengar tawa renyah Nyonya Wijaya dan denting gelas. Bianca sudah mulai melayani mereka. Suaranya berubah manis dan penuh hormat. Champagne, Tuan Wijaya? Untuk Anda, Nyonya. Anissa memejamkan mata. Ia merasa seperti kargo. Tak terlihat, tak dianggap. Hatinya yang tadi penuh harapan kini terasa berat seperti timah. Pesawat mengudara dengan mulus. Anissa, meski terkurung di gali, bisa merasakan daya dorong mesin yang kuat mengangkat badan pesawat. Ia selalu terpesona pada penerbangan. Ada sesuatu yang magis tentang mesin seberat ratusan ton yang bisa mengambang di udara, menantang gravitasi. Ini adalah ironi yang menyakitkan. Dulu, sebelum takdir memaksanya berhenti, Anissa adalah mahasiswi semester 5 di jurusan teknik penerbangan. Ia bukan sekadar mahasiswi biasa. Ia adalah salah satu yang terbaik di angkatannya. Ia hafal diagram mesin jet. Ia mengerti prinsip aerodinamika. Dan ia bisa membaca manual teknis yang rumit. Impiannya adalah menjadi teknisi pesawat. Atau mungkin insinyur yang merancang sayap. Ia ingin bekerja di hanggar. Tangannya kotor oleh oli. Tapi matanya menatap ke langit. Namun, semua impian itu runtuh ketika ayahnya tiba-tiba meninggal karena serangan jantung, meninggalkan utang yang menumpuk. Ibunya jatuh sakit karena stres dan kesedihan. Anissa, sebagai anak tertua, harus mengambil keputusan. Ia menjual buku-buku kuliahnya yang berharga, menelan impiannya bulat-bulat, dan mendaftar menjadi TKI. Hong Kong adalah neraka yang berbeda. Majikan pertamanya kejam, tapi keluarga Wijaya, majikan keduanya, lumayan. Mereka tidak memukul, hanya mengabaikan dan menganggapnya tidak ada. Seperti sekarang. Dari celah tirai, Anissa bisa melihat Bianca bergerak dengan anggun. Pramugari itu adalah gambaran dari semua yang bukan dirinya. Tinggi, putih, percaya diri, dan diterima di dunia yang berkilauan ini. Bianca tertawa mendengar lelucon Tuan Wijaya. Anissa mengalihkan pandangannya ke jendela bulat kecil di gali. Di luar, matahari mulai terbenam, melukis langit dengan warna oranye, ungu, dan merah muda. Awan-awan terhampar di bawah mereka seperti lautan kapas. Begitu indah, begitu damai. Ironisnya, di tempat semewah ini, hanya dia, si pembantu, yang meluangkan waktu untuk mengagumi keagungan di luar jendela. Ia teringat dosennya dulu. Pesawat itu, kata Pak Budi, adalah makhluk yang jujur. Dia tidak peduli kamu kaya atau miskin. Dia hanya peduli pada fisika. Hormati dia, maka dia akan membawamu pulang dengan selamat. Anissa tersenyum pahit. Dosennya mungkin benar tentang pesawat. Tapi orang-orang di dalamnya adalah cerita yang sama sekali berbeda. 1 jam berlalu. Anissa mulai merasa kram di kakinya karena duduk di kursi yang tidak nyaman. Perutnya berbunyi. Ia belum makan sejak siang. Dari balik tirai, aroma makanan lezat mulai tercium. Steak, atau mungkin salmon panggang. Bianca sibuk bolak-balik, menyajikannya di atas piring porselen. Bianca, anggurnya lagi. Terdengar suara Tuan Wijaya. Kevin, jangan main game terus. Sapa Om Hardiman. Tegur Nyonya Wijaya. Biarin. Ma. Lagi seru. Sahut Kevin. Tiba-tiba, tirai disibak dengan kasar. Bianca berdiri di sana. Tangannya memegang nampan kosong. Saya perlu ambil air mineral. Minggir sedikit. Anissa menggeser kakinya. Mencoba membuat dirinya sekecil mungkin. Bianca membuka lemari pendingin. Mengambil beberapa botol. Kamu lapar? Tanyanya. Nadanya datar. Anissa ragu-ragu. Sedikit, Mbak.
Bianca mendesah, seolah permintaan itu sangat merepotkan. Ia membuka laci, mengambil sekotak biskuit sisa kru dan sebungkus jus apel dalam kemasan kotak kecil. Ini. Ia meletakkannya dengan kasar di pangkuan Anissa. Makanlah dengan tenang. Jangan sampai berisik. Tirai ditutup lagi. Anissa menatap biskuit di tangannya. Di luar, mereka sedang menyantap steak. Di sini, ia mendapat biskuit sisa. Ia mulai mengunyah pelan. Tapi kemudian, ia mendengar sesuatu yang membuatnya berhenti. Bukan dari balik tirai, tapi dari dinding pesawat. Getaran yang aneh. Getaran itu halus, hampir tak terasa. Bukan seperti turbulensi. Ini lebih seperti dengungan bernada rendah yang tidak stabil. Telinganya, yang terlatih untuk mendengarkan ketidakberesan mesin di bengkel kampus dulu, langsung waspada. Ia mencondongkan tubuh, menempelkan telinganya ke dinding gali. Ya, itu dia. Trum, 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 trum. Ada sedikit gagap dalam ritme mesin di sisi kanan. Mungkin hanya perasaannya saja. Pilot pasti tahu. Pesawat ini canggih. Pasti ada ratusan sensor yang akan memberitahu mereka. Anissa mencoba menenangkan dirinya. Ia bukan lagi mahasiswi teknik. Ia hanya seorang pembantu yang duduk di gali. Namun, firasat buruk itu mulai merayapinya. Ia teringat kembali buku manual G650 yang pernah ia baca sekilas di internet. Pesawat ini canggih, ya, tapi semua mesin buatan manusia bisa gagal. Firasat buruk Anissa terbukti benar. Tak lama setelah getaran aneh itu, pesawat berguncang. Kali ini, bukan guncangan halus, tapi sentakan keras yang membuat botol-botol di gali berderak. Tanda kenakan sabuk pengaman berbunyi. Dari kabin utama, terdengar suara Bianca yang sedikit tegang. Tuan dan Nyonya, mohon kencangkan sabuk pengaman. Kita akan melewati sedikit turbulensi. Turbulensi apa? Tadi katanya cuaca cerah. Bentak Tuan Wijaya. Sebentar, Pak, saya cek ke kokpit. Anissa mendengar Bianca berbicara di interkom. Beberapa saat kemudian, suara kapten pilot terdengar di pengeras suara. Suaranya berusaha tenang, tapi ada nada terdesak. Para penumpang yang terhormat, ini Kapten Budi. Kami menghadapi sedikit perubahan cuaca yang tidak terduga di depan. Ada formasi awan cumulonimbus. Kami akan mencoba untuk bermanuver melewatinya. Silakan tetap di tempat duduk dan kencangkan sabut pengaman. Pramugari, harap amankan kabin dan gali. Awan cumulonimbus, gumam Anissa. Itu bukan sedikit perubahan cuaca. Itu adalah badai petir raksasa. Terbang melewatinya adalah ide buruk. Terbang di atasnya adalah standar. Tapi mungkin mereka tidak punya cukup ketinggian. Pesawat berguncang lagi. Kali ini lebih hebat. Anissa mencengkeram erat sisi kursinya. Biskuit di pangkuannya jatuh berserakan. Di balik tirai, suasana berubah. Tawa telah hilang. Bianca, ini guncangannya parah sekali. Jerit Nyonya Wijaya. Tenang, Nyonya. Aku benci turbulensi, raung Kevin. Bianca menyibak tirai gali dengan wajah pucat. Duduk dan pakai sabuk pengamanmu. Perintahnya pada Anissa. Sudah, Mbak. Jawab Anissa. Bianca hendak menutup tirai. Tapi saat itu pesawat menukik sedikit. Sebuah gelas anggur yang diletakkan sembarangan oleh Tuan Wijaya meluncur dari meja dan pecah di lantai kabin. Sialan, umpat Bianca pelan. Lebih pada dirinya sendiri. Ia bergegas membersihkannya. Anissa menatap keluar jendela kecil di gali. Langit yang tadi indah kini telah lenyap. Di luar sana hanya ada kegelapan pekat yang menakutkan. Diselingi kilatan-kilatan cahaya biru dan putih yang membutakan. Pesawat mereka telah terbang masuk ke jantung badai. Guncangan semakin menjadi-jadi. Pesawat itu terasa seperti mainan yang dilempar-lempar oleh tangan raksasa. Raungan mesin terdengar jelas. Berjuang melawan angin yang menderu. Ya Tuhan, kita akan mati. Nyonya Wijaya mulai menangis histeris. Tenang, Ma. Tenang, bentak Tuan Wijaya. Meski suaranya sendiri bergetar. Mama.
Aku takut, jerit Kevin. Rekannya, Om Hardiman, hanya duduk diam, wajahnya pucat pasi, memegang erat sandaran tangan. Bianca, yang sudah kembali ke kursinya di dekat pintu depan, berusaha terdengar profesional melalui interkom internal. Tetap tenang, semuanya. Ini turbulensi biasa dalam badai. Pesawat ini dirancang untuk menahannya. Tapi Anissa tahu ini bukan turbulensi biasa. Getaran di mesin kanan semakin parah. Trumtut, trumtut. Dan kemudian, kraak. Sebuah cahaya putih yang membutakan memenuhi kabin, bahkan menembus tirai gali. Suara yang mengikutinya bukan seperti guntur, tapi seperti ledakan bom tepat di sebelah telinganya. Seluruh badan pesawat bergetar hebat. Lampu kabin utama padam. Jeritan memenuhi kegelapan. Beberapa detik kemudian, lampu darurat berwarna merah menyala, menerangi pemandangan yang kacau. Wajah-wajah pucat penuh kengerian. Di gali, Anissa merasakan sengatan listrik statis di udara. Bau ozon, bau benda terbakar, menyengat hidungnya. Apa itu tadi? Jerit Tuan Wijaya. Bianca, lakukan sesuatu. Kapten, Kapten, apa yang terjadi? Suara Bianca di interkom terdengar panik, 1 oktav lebih tinggi dari biasanya. Tidak ada jawaban dari kokpit. Hanya ada suara alarm yang baru. Bukan alarm cuaca. Alarm sistem. Suara BF yang tajam dan menusuk. Berulang-ulang. Anissa mengenali nada alarm itu. Ia pernah mendengarnya di simulator di kampus. Itu bukan alarm yang bagus. Itu adalah alarm multiple system failure. Di kokpit, situasinya jauh lebih buruk. Sambaran petir itu menghantam tepat di hidung pesawat, tempat sebagian besar avionik, peralatan elektronik, utama berada. Kapten Budi dan kopilot Rio berjuang keras. Saat petir menyambar, seluruh panel instrumen di depan mereka mati total. Layar-layar digital yang tadinya menampilkan ketinggian, kecepatan, dan horizon buatan, kini hanya berwarna hitam. Avionik mati. Avionik utama mati. Teriak Rio. Tangannya meraba-raba tombol, mencoba mireboot sistem. Kendali manual. Ambil alih kendali manual. Perintah Kapten Budi. Suaranya tegang. Ia menarik yoke, kemudi. Merasakan respons pesawat yang tiba-tiba terasa berat dan lamban. Hidrolik B terganggu. Tekanan turun. Lapor Rio. Sial. Coba sistem cadangan. Alarm BF yang didengar Anissa meraung di kokpit. Engine fire right. Engine fire right. Mesin kanan terbakar. Aktifkan pemadam. Kapten Budi menarik tuas pemadam untuk mesin kanan. Raungan di sisi kanan pesawat berubah menjadi suara siulan merana. Lalu mati. Mesin kanan mati. Kita terbang dengan 1 mesin. Turunkan ketinggian. Kita harus keluar dari awan ini. Mayday, Mayday, Mayday. Ini Gulfstream November 77 Wijaya. Kami kehilangan 1 mesin dan avionik utama setelah disambar petir. Kapten Budi berteriak di radio. Jawabannya hanya statis. Radio juga mati. Seru Rio. Panik. Komunikasi kita putus. Kapten Budi mengepalkan tangannya. Mereka buta. Terbang dengan 1 mesin di tengah badai. Hidrolik bermasalah. Dan tidak bisa berkomunikasi. Ini adalah skenario mimpi buruk setiap pilot. Di kabin gali, Anissa mendengar mesin kanan mati. Dia tahu persis apa artinya suara itu. Kehilangan 1 mesin. Dia juga tahu bahwa dengan hilangnya 1 mesin, beban pada mesin kiri akan berlipat ganda, dan sistem hidrolik serta kelistrikan akan sangat terganggu. Dia harus keluar. Dia harus melihat apa yang terjadi. Anissa melepas sabuk pengamannya. Pesawat miring tajam ke kanan karena kehilangan daya dorong di sisi itu. Anissa terlempar dari kursinya, menabrak troli minuman. Botol-botol pecah, membasahi lantai gali dengan air dan soda. Aduh! Ringisnya. Hei! Tetap di tempatmu. Jerit Bianca dari interkom kabin, yang rupanya masih berfungsi. Anissa tidak peduli. Ia merangkak, berpegangan pada apa saja, dan menyibak tirai.
Pemandangan di kabin utama adalah kekacauan murni. Nyonya Wijaya menangis tersedu-sedu. Kevin muntah di lantai berkarpet mahal. Tuan Wijaya dan Om Hardiman memegang kursi mereka begitu erat hingga buku-buku jari mereka memutih. Bianca berdiri, berpegangan pada kursi. Wajahnya seputih seragamnya. Matanya terbelalak ngeri. "Mbak, apa yang terjadi dengan mesin?" teriak Anissa. Suaranya nyaris tenggelam oleh deru angin dan alarm. "Beraninya kamu keluar. Kembali ke belakang," bentak Bianca. Ketakutan berubah menjadi amarah. "Dengar!" Anissa berteriak. "Mesin kanan mati. Kita miring. Pilot pasti kesulitan mengendalikan." "Kamu tahu apa? Hah? Kamu cuma pembantu." "Saya mahasiswi teknik penerbangan," balas Anissa. Akhirnya melepaskan rahasia yang ia simpan. "Saya tahu suara mesin mati. Dan saya tahu alarm itu. Itu alarm hidrolik." Tepat saat ia mengatakan itu, pesawat bergetar hebat dan mulai menukik. Bukan lagi guncangan, tapi gerakan jatuh yang jelas. Benda-benda yang tidak terikat mulai melayang. Ponsel, tas tangan, majalah. Jeritan histeris Nyonya Wijaya adalah satu-satunya suara yang terdengar selain raungan pesawat yang jatuh. Anissa, yang telah mempelajari dinamika pesawat, tahu apa yang terjadi. Kehilangan satu mesin, ditambah kegagalan hidrolik, membuat pilot kehilangan kendali. Mereka sekarang dalam stall, atau bahkan mungkin spiral dive. Mereka tidak terbang lagi. Mereka jatuh. Kita jatuh. Kita semua akan mati. Raung Om Hardiman, pria yang tadi tampak begitu angkuh, kini menangis seperti anak kecil. Tuan Wijaya menatap Anissa dengan mata terbelalak. "Kamu, teknik penerbangan? Apa maksudmu?" "Tidak ada waktu, Pak," teriak Anissa, mencoba berdiri tegak melawan gravitasi negatif yang menarik perutnya. "Bianca, hubungi kokpit. Tanya status hidrolik dan panel circuit breaker." Bianca, yang kini benar-benar ketakutan, tergagap. Apa? Lakukan saja." Anissa mendorong melewati pramugari yang membeku itu. Ia mengambil gagang interkom kabin. "Kapten, Kapten Budi. Ini Anissa. Saya di kabin. Apa yang terjadi?" Hening sejenak. Lalu suara Kapten Budi yang terengah-engah terdengar. "Siapa ini?" Menjauh dari interkom. "Kapten, saya Anissa. Saya mengerti mesin. Saya dulu belajar teknik penerbangan. Mesin kanan mati, hidrolik B gagal, kan? Apakah APU, Auxiliary Power Unit, menyala?" Di kokpit, Kapten Budi dan Rio saling pandang. "Siapa dia?" desis Rio. "Tidak peduli. Jawab," bentak Kapten. "Ya. Mesin kanan mati. Hidrolik B gagal. APU berusaha menyala tapi gagal sinkronisasi. Avionik utama mati. Kami buta." Anissa memproses informasi itu. APU gagal sinkronisasi. Itu kuncinya. Petir mungkin telah mengacaukan sistem kelistrikan. Mereka perlu meresetnya secara manual. "Kapten, dengarkan saya. Panel circuit breaker utama ada di mana? Di belakang kursi Anda, atau di kompartemen servis di bawah kabin?" Di bawah kabin. Dekat pintu kargo depan. Tapi itu tidak mungkin dijangkau." "Bisa. Ada panel akses di lantai kabin," seru Anissa. Ingatannya dari diagram G650 yang ia pelajari di perpustakaan kampus berputar cepat. Di mana letaknya? Seharusnya di bawah kursi penumpang baris pertama. Mata Tuan Wijaya, Om Hardiman, dan Kevin tertuju padanya. Di bawah sini." Tuan Wijaya menunjuk ke lantai di bawah kakinya. "Tepat." Anissa merangkak ke arah mereka, melawan guncangan pesawat yang semakin liar. "Kita harus membukanya. Sekarang." Bianca menatap Anissa dengan tidak percaya. Pembantu yang tadi ia hina, yang ia kurung digali dengan biskuit sisa, kini mengambil alih situasi darurat dengan otoritas yang tidak dimiliki siapapun di kabin itu. "Minggir.
Perintah Anissa pada Tuan Wijaya dan Om Hardiman. Kedua pria kaya itu, yang biasa dilayani, kini bergegas menyingkir, merangkak menjauh dari kursi mereka. Anissa meraba-raba karpet tebal di bawah kursi. "Bantu saya. Ada slot di sini." Kevin, yang sudah berhenti muntah, menatap Anissa. Kamu tahu apa yang kamu lakukan?" "Lakukan saja," teriak Anissa. Kevin, Tuan Wijaya, dan Om Hardiman mulai menarik-narik karpet. Tapi karpet itu terpasang kuat. "Bianca," panggil Anissa. "Di perlengkapan darurat, cari alat apa saja yang tajam. Pisau, obeng." Bianca, tersentak dari kelumpuhannya, bergegas ke gali. Ia kembali dengan pisau roti dari dapur. "Bagus." Anissa mengambil pisau itu. Ia tidak ragu-ragu. Ia menyayat karpet seharga puluhan juta itu, merobeknya dari lantai. Di bawahnya, terlihat sebuah panel logam persegi dengan beberapa sekrup dan 2 pegangan flus. "Ini dia. Bantu saya buka." Tuan Wijaya dan Om Hardiman, dengan tangan gemetar, membantu Anissa menarik kedua pegangan itu. "Panel itu berat." "Angkat," teriak Anissa. Dengan satu sentakan keras, mereka berhasil membuka panel itu. Di bawahnya, terlihat pemandangan yang rumit. Kabel-kabel tebal berwarna-warni, kotak-kotak sekring, dan tuas-tuas manual. Udara dingin dan suara raungan angin dari luar langsung menerobos masuk. Pesawat bergetar hebat. Mereka jelas jatuh lebih cepat. Nyonya Wijaya menjerit lebih keras. "Kita akan mati. Tutup itu." "Diam," bentak Tuan Wijaya. Anehnya, ia kini menaruh kepercayaan penuh pada Anissa. Anissa menatap ke dalam lubang itu. Inilah jantung kelistrikan pesawat. "Kapten," ia berteriak ke interkom yang masih ia pegang. "Saya sudah buka panelnya. Saya melihat bus kelistrikan. Saya akan coba reset apu dari sini." Hening sejenak dari kokpit. Lalu suara Kapten Budi. "Kamu gila? Kamu bisa membuat semuanya korslet. Kamu bisa membunuh kita semua." "Kita sudah hampir mati, Kapten," balas Anissa. "Percaya pada saya. Saya tahu diagramnya. Ada 3 relay utama. Jika saya membypass relay yang rusak akibat petir dan menghubungkan apu langsung ke bus darurat, avionik cadangan mungkin bisa hidup. Minimal radio." Itu prosedur yang tidak ada di buku," seru kopilot Rio. "Buku manual kita terbakar di panel depan." "Rio," bentak Kapten Budi. Ia mengambil keputusan. "Lakukan. Cepat. Kami tidak bisa menahan pesawat ini lebih lama lagi." Anissa menarik napas. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Di bawah sana, kabel-kabel itu hidup. Salah sentuh, ia bisa tersetrum mati. "Bapak-bapak," katanya pada Tuan Wijaya dan Om Hardiman. "Pegang saya. Jangan sampai saya jatuh ke bawah." Tuan Wijaya dan Om Hardiman, 2 taipan yang terbiasa memegang miliaran rupiah, kini memegang erat-erat lengan dan sabuk Anissa, sang TKI. Bianca menatap pemandangan itu. Ia berlutut di lantai, di sebelah lubang yang menganga. Wajahnya campur aduk antara takut, bingung, dan malu. "Kevin," panggil Anissa. "Senter, ponselmu." Nyalakan senternya dan arahkan ke bawah sini. Kevin, dengan tangan gemetar, menyalakan senter di ponselnya, menyorot ke dalam kompartemen yang gelap. Anissa mulai bekerja. "Oke, saya lihat busnya. Merah, biru, kuning, oke. Sekarang relay apu." Ia meraba-raba di antara kumpulan kabel. Udara di sana sangat dingin. "Cepat, nak," teriak Kapten Budi. Ketinggian turun drastis. "Stall warning." Alarm stall yang memekakan telinga mulai berbunyi. "Wop wop wop." "Ketemu," seru Anissa. Ia menemukan circuit breaker yang hangus. "Ini dia." Panelnya meleleh. "Lalu bagaimana?" jerit Nyonya Wijaya. "Saya harus membypassnya secara manual." Anissa melihat 2 kabel tebal. "Ini akan berisiko."
Ia mengambil pisau roti dari Bianca. Saya perlu mengupas kabel ini. Jangan, pekik Bianca. Kamu akan tersetrum. Saya tahu. Anissa memotong lapisan karet dari kabel besar. Tangannya luar biasa stabil. Tuan Wijaya, pegang saya lebih erat. Tuan Wijaya, wajahnya basah oleh keringat dingin, mengangguk. Anissa mengupas kabel kedua. Sekarang ia memegang dua ujung kabel bertegangan tinggi yang terbuka. Oke, Kapten. Saya akan menghubungkannya dalam 3, 2. Ia menempelkan kedua ujung tembaga itu. Srak! Percikan api biru dan putih meledak dari tangan Anissa. Ia menjerit kesakitan saat listrik ribuan volt menyengat tubuhnya. Ia terlempar ke belakang, membentur kursi. Anissa! Teriak Tuan Wijaya. Di kokpit, pada saat yang bersamaan, keajaiban terjadi. Layar di depan kopilot Rio berkedip, lalu hidup. Bukan layar utama, tapi layar cadangan yang lebih kecil. Di sana tertera data krusial, horizon buatan, ketinggian, kecepatan. Kita dapat panel cadangan. Panel cadangan hidup. Teriak Rio. Radio. Coba radio. Perintah Kapten Budi, sambil menarik yoke dengan sekuat tenaga, mencoba menghentikan tukikan. Rio mengganti frekuensi. Mayday. Mayday. Ini Gulfstream November 77 Wijaya. Apa ada yang dengar? Hening. Lalu KRRSK. Gulfstream Wijaya. KRRSK. Ini menara kontrol Singapura. Kami dengar Anda lemah. Tapi kami dengar. Sebutkan posisi Anda. Mereka tidak lagi sendirian. Kapten Budi menarik napas lega. Kita kembali. Rio. Kita kembali. Ia berhasil menghentikan tukikan. Pesawat masih rusak berat. Terbang dengan satu mesin. Tapi kini mereka bisa mengendalikannya. Mereka bisa terbang. Di kabin utama, suasana tidak sebahagia di kokpit. Anissa tergeletak di lantai, tidak bergerak. Tangannya, yang memegang pisau, menghitam dan berasap. Dia mati. Bisik Kevin, ngeri. Nyonya Wijaya menjerit lagi. Tuan Wijaya melepaskan pegangannya, bergegas menghampiri Anissa. Nak, Anissa. Ia menepuk-nepuk pipi Anissa. Bianca adalah yang pertama sadar. Ia mendorong Tuan Wijaya. Jangan disentuh. Dia mungkin masih beri dia ruang. Bianca, dengan pelatihan P3K-nya, memeriksa denyut nadi Anissa di leher. Jantung Bianca berdebar kencang. Ia mencari denyut nadi di antara bau hangus. Ada. Sangat lemah. Tapi ada. Dia masih hidup. Seru Bianca. Dia pingsan. Bawa dia ke kursi. Baringkan. Tuan Wijaya dan Om Hardiman, tanpa ragu, mengangkat tubuh mungil Anissa dan membaringkannya di 3 kursi kulit mewah yang tadi mereka duduki. Selimut. Ambilkan selimut. Perintah Tuan Wijaya. Kevin bergegas mengambil selimut kasmir mahal dan menyelimuti Anissa. Nyonya Wijaya terisak. Dia menyelamatkan kita. Bianca berdiri mematung sejenak, menatap Anissa yang terbaring pucat, lalu menatap tangannya sendiri yang bersih dan terawat. Tangan yang tadi menghina. Lalu ia menatap tangan Anissa yang menghitam karena luka bakar. Tangan yang tadi menyelamatkan. Rasa bersalah menghantam Bianca seperti hantaman turbulensi. Saya akan ambil kotak P3K, katanya dengan suara bergetar. Ia bergegas ke gali, tempat di mana beberapa jam lalu ia menghina Anissa. Saat ia mencari perban dan salep luka bakar, air matanya mulai mengalir. Kapten Budi berbicara di interkom. Suaranya lelah namun penuh kelegaan. Para penumpang, kita berhasil stabil. Avionik cadangan dan radio berfungsi berkat tindakan Nona Anissa. Kami telah melakukan kontak dengan menara kontrol Singapura. Mereka mengarahkan kita untuk pendaratan darurat di Bandara Changi. Perkiraan mendarat 30 menit lagi. Ia berhenti sejenak. Kondisi pesawat masih kritis. Mesin kanan mati total. Hidrolik hanya berfungsi 30%. Pendaratan akan sulit. Mohon kembali ke tempat duduk.
kencangkan sabuk pengaman, dan bersiap untuk benturan. Suasana di kabin tegang, tapi kepanikan tadi telah hilang, digantikan oleh harapan yang rapuh. Tuan Wijaya duduk di lantai di sebelah Anissa, menolak untuk kembali ke kursinya. Saya akan tetap di sini bersamanya. Pak, Anda harus duduk, kata Bianca. Suaranya kini lembut. Tidak, dia menyelamatkan saya. Saya akan menjaganya. Nyonya Wijaya, yang kini telah tenang, mendekat. Biarkan dia, Bianca. Kita semua berutang nyawa padanya. Bianca mengangguk. Ia kembali ke kursinya, tapi matanya tidak pernah lepas dari Anissa. Kevin duduk di seberang, menatap Anissa. Ia teringat bagaimana ia mengejek Anissa dalam hati, bagaimana ia merasa jijik saat tahu pembantu ikut di jet pribadi mereka. Sekarang, ia rela memberikan semua game dan tabletnya jika itu bisa membuat Anissa bangun. Om Hardiman duduk diam, melafalkan doa dalam hati. Perjalanan 30 menit itu terasa seperti selamanya. Pesawat terbang rendah, tertatih-tatih dengan satu mesin. Setiap guncangan kecil membuat mereka menahan napas. Mereka semua menatap pada sosok yang sama. Sosok wanita muda yang terbaring di kursi kulit mewah, berbalut selimut kasmir, dengan tangan yang hangus. TKI yang tadi mereka usir ke Gali. Di Bandara Changi, status darurat penuh telah dinyatakan. Landasan pacu utama dikosongkan. Puluhan mobil pemadam kebakaran dan ambulans bersiaga di sepanjang landasan. Lampu birunya berputar-putar dalam kegelapan malam. Di menara kontrol, suasananya tegang. Dia masuk terlalu cepat, kata seorang petugas. Hidroliknya tidak akan kuat. Di kokpit, Kapten Budi dan Rio berkeringat deras. Keluarkan roda pendaratan, perintah Kapten Budi. Rio menarik tuas. 3 lampu hijau, tanda roda keluar sempurna, seharusnya menyala. Hanya 2 yang menyala. Roda depan tidak keluar. Roda depan macet. Teriak Rio. Sialan, kita akan mendarat tanpa roda depan. Bersiap, beritahu kabin. Kapten Budi berbicara di interkom. Suaranya tegang. Semuanya, pegangan erat. Roda pendaratan depan gagal. Kita akan mendarat darurat. Brace for impact. Brace for impact. Di kabin, Bianca meneriakkan instruksi. Tundukkan kepala. Lindungi kepala Anda. Brace. Brace. Tuan Wijaya memeluk Anissa di kursinya, mencoba melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Pesawat menyentuh landasan. 2 roda belakang menghantam aspal dengan keras, menimbulkan suara decitan yang memekakan. Lalu, hidung pesawat mulai turun. Tanpa roda depan, hidung pesawat menghantam aspal. Kraraas, logam beradu dengan beton. Percikan api menyembur kemana-mana. Pesawat meluncur tak terkendali di landasan. Badannya miring, sayap kanannya nyaris menyentuh tanah. Di dalam kabin, rasanya seperti kiamat. Semua orang terlempar ke depan, ditahan oleh sabuk pengaman. Tas-tas berjatuhan. Lampu padam total. Lalu hening. Pesawat berhenti. Miring. Rusak berat. Tapi utuh. Hening sejenak. Lalu, Nyonya Wijaya terisak. Kita hidup. Kita hidup, bisik Tuan Wijaya. Suara sirine meraung mendekat. Pintu darurat ditendang terbuka dari luar oleh petugas penyelamat. Keluar. Cepat. Cepat. Pesawat bisa meledak. Evakuasi berlangsung cepat. Para penumpang yang syok didorong keluar. Nyonya Wijaya, Kevin, Om Hardiman, Tuan Wijaya. Tunggu, teriak Tuan Wijaya pada petugas. Ada satu lagi. Dia pahlawan kita. Dia pingsan. Petugas medis bergegas masuk dengan tandu. Mereka melihat Anissa dan luka bakar di tangannya. Cepat, angkat dia. Bianca dan kedua pilot adalah yang terakhir keluar. Kapten Budi dan Rio tampak lelah. Seragam mereka basah oleh keringat. Di landasan, di bawah lampu sorot yang terang benderang, para penumpang yang selamat dibungkus selimut termal. Mereka melihat petugas medis berlari membawa tandu,
membawa Anissa ke ambulans. Tuan Wijaya berlari mengejar ambulans. Saya ikut. Saya walinya. Saya yang bertanggung jawab. Nyonya Wijaya, Kevin, dan Om Hardiman berdiri mematung. Bianca berdiri agak jauh, sendirian. Ia menatap ambulans yang melaju kencang. Ia melihat ke arah pesawat G650 yang kini hancur di bagian hidung, disemprot busa oleh pemadam kebakaran. Pesawat mewah itu kini hanyalah rongsokan. Apa yang terjadi di atas sana? Tanya seorang petugas bandara kepada Bianca. Bianca menatap petugas itu. Air mata mengalir di pipinya, merusak riasannya yang mahal. Seorang pahlawan, bisik Bianca. Seorang pahlawan yang tadi saya hina. Kisah ini, ketegangan ini, baru saja berakhir. Tapi konsekuensinya baru saja dimulai. Jika kalian di posisi Bianca, apa yang akan kalian lakukan? Coba komen di bawah. Dan jika kalian suka cerita yang bikin jantung berdebar seperti ini, pastikan kalian sudah tekan tombol like dan subscribe, karena apa yang terjadi selanjutnya akan mengubah hidup mereka selamanya. Rumah Sakit Changi General. Lampu neon yang steril bersinar terang di ruang tunggu UGD. Bau antiseptik menusuk hidung. Keluarga Wijaya, Om Hardiman, Bianca, dan kedua pilot duduk di kursi-kursi plastik yang tidak nyaman. Selimut kasmir dan jas mahal mereka kini tampak lusuh dan tidak pada tempatnya. Mereka semua diam. Keangkuhan yang tadi memenuhi kabin pesawat kini lenyap, digantikan oleh kelelahan dan rasa malu. Tuan Wijaya mondar-mandir di depan pintu UGD. Ia sudah diinterogasi singkat oleh pihak berwenang bandara, tapi ia menolak pergi sebelum tahu kondisi Anissa. Seorang dokter keluar. Keluarga dari Nona Anissa. Tuan Wijaya bergegas. Saya majikannya. Bagaimana keadaannya, Dok? Dokter itu, seorang pria keturunan India yang tampak lelah, menatap Tuan Wijaya. Dia sangat beruntung. Atau mungkin, Anda semua yang beruntung. Maksud dokter? Tanya Nyonya Wijaya, mendekat. Nona Anissa mengalami sengatan listrik tegangan tinggi. Ajaibnya, arusnya tidak melewati jantungnya. Tapi ia mengalami luka bakar derajat 3 yang parah di kedua tangannya. Dia juga mengalami dehidrasi dan syok. Tapi dia akan baik-baik saja. Tanya Tuan Wijaya, suaranya bergetar. Kami berhasil menstabilkannya. Dia akan membutuhkan operasi cangkok kulit untuk tangannya, dan proses pemulihan yang sangat panjang. Tangannya mungkin tidak akan pernah bisa berfungsi normal 100% lagi. Keluarga Wijaya terhenyak. Tangan, aset utama seorang TKI. Tangan yang sama yang telah menyelamatkan mereka. Bolehkah kami menengoknya? Tanya Kevin pelan, matanya merah. Dia masih di bawah pengaruh obat penenang. Hanya satu orang, sebentar saja. Kamu saja yang masuk, kata Tuan Wijaya pada istrinya. Nyonya Wijaya menggeleng. Tidak, Bianca. Kamu yang harus masuk. Bianca terkejut. Saya, Nyonya. Ya, kamu yang paling berutang permintaan maaf padanya. Bianca berjalan ragu menyusuri koridor. Ia merasa seperti penjahat yang berjalan menuju tiang gantungan. Ia membuka pintu kamar perawatan Anissa. Anissa terbaring di ranjang. Wajahnya pucat, tapi damai. Kedua tangannya diperban tebal, diletakkan di atas bantal. Bianca menarik kursi, duduk di samping ranjang. Ia menatap Anissa untuk waktu yang lama. Ia melihat gadis muda yang usianya mungkin tidak jauh berbeda darinya. Gadis yang punya impian, sama sepertinya. Anissa. Bisik Bianca, suaranya tercekat. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Saya tahu kamu tidak bisa dengar saya. Tapi saya harus katakan ini. Air mata mulai menggenang di mata Bianca. Saya minta maaf. Saya sangat menyesal. Saya menghina kamu. Saya merendahkan kamu. Saya memperlakukan kamu lebih buruk dari binatang. Saya iri. Aku Bianca pelan. Saya iri melihat kamu ada di jet pribadi itu. Saya bekerja mati-matian untuk bisa ada di dunia itu, melayani mereka,
Berpura-pura saya bagian dari mereka. Dan kamu TKI. Tapi kamu terbang bersama mereka. Saya salah. Saya sombong. Saya menjijikkan. Kamu menyelamatkan kami. Kamu menyelamatkan saya. Kamu pahlawan sejati. Sementara saya hanya pramugari sombong yang bahkan tidak bisa menangani situasi darurat dengan benar. Bianca terisak, menundukkan kepalanya. Maafkan saya, Anissa. Maafkan saya. Ia tidak tahu, di balik kelopak matanya yang terpejam, setetes air mata mengalir dari sudut mata Anissa. Dia mendengar. Dia mendengar semuanya. Berita tentang pendaratan darurat Gulfstream G650 segera menjadi berita utama internasional. Pendaratan ajaib di Changi. Pilot heroik selamatkan jet mewah. Kapten Budi dan kopilot Rio dielu-elukan sebagai pahlawan. Dalam konferensi pers pertama, mereka menceritakan kronologi kejadian. Itu adalah kerja tim, kata Kapten Budi dengan bijak. Kami beruntung bisa keluar dari badai itu. Seorang jurnalis bertanya, ada laporan tentang kebakaran mesin dan kegagalan avionik total. Bagaimana Anda bisa menghidupkan sistem kembali? Kapten Budi dan Rio saling pandang. Mereka telah diperintahkan oleh Tuan Wijaya dan perusahaan pemilik jet untuk mengendalikan narasi. Mengatakan bahwa seorang TKI menyelamatkan pesawat akan menjadi skandal dan mimpi buruk birokrasi. Kami mengikuti prosedur darurat. Jawab kopilot Rio, sedikit gugup. Kami berhasil merebut sistem secara manual dari kokpit. Di ruang tunggu rumah sakit, Tuan Wijaya menonton siaran itu di televisi. Ia mengepalkan tangannya. Pengecut. Hario, tenanglah, kata istrinya. Tenang bagaimana? Mereka mengambil kredit atas apa yang Anissa lakukan. Mereka bahkan tidak menyebut namanya. Mungkin itu yang terbaik, Hario, kata Om Hardiman. Bayangkan apa kata dunia? Jet miliaran dolar diselamatkan oleh seorang pembantu? Asuransi tidak akan mau bayar. Mereka akan bilang pesawat kita tidak aman karena membiarkan orang tidak berwenang mengotak-atik sistem. Saya tidak peduli dengan asuransi, bentak Tuan Wijaya. Saya peduli dengan keadilan. Ini adalah Tuan Wijaya yang baru. Seseorang yang telah menatap kematian dan diselamatkan oleh orang yang ia anggap remeh. Ia mematikan televisi. Saya akan urus ini. 2 hari kemudian, Anissa sadar sepenuhnya. Hal pertama yang ia rasakan adalah rasa sakit yang luar biasa di kedua tangannya. Tuan Wijaya dan Nyonya Wijaya ada di sana. Anissa. Nak, sapa Nyonya Wijaya. Suaranya lembut, tidak seperti yang biasa Anissa dengar. Nyonya. Tuan. Anissa mencoba bangun, tapi tubuhnya terlalu lemah. Jangan bergerak, kata Tuan Wijaya. Kamu di rumah sakit. Di Singapura. Kita selamat. Berkat kamu. Anissa mengerjap. Ingatan itu kembali seperti pecahan kaca. Percikan api. Rasa sakit. Kegelapan. Tangan saya. Bisiknya. Ngeri. Nyonya Wijaya menggigit bibirnya. Tanganmu terluka. Nak. Tapi dokter akan merawatnya. Kamu akan sembuh. Tuan Wijaya berdeham. Anissa. Saya sudah bicara dengan dokter. Perawatanmu akan sangat mahal. Operasi. Terapi. Mungkin bertahun-tahun. Anissa memejamkan mata. Ia tahu apa artinya ini. Ia akan cacat. Ia tidak akan bisa bekerja lagi. Bagaimana dengan ibunya? Utang-utangnya? Tapi kamu jangan khawatir. Lanjut Tuan Wijaya cepat. Saya akan tanggung semuanya. Semuanya. Perawatan terbaik di Singapura. Sampai kamu sembuh total. Dan Tuan Wijaya menatap istrinya. Lalu kembali ke Anissa. Saya akan pindahkan ibumu dari kampung. Akan saya belikan rumah di Jakarta. Dan saya akan bayar perawat pribadi untuk merawatnya. Anissa ternganga. Itu belum seberapa. Anissa, kata Tuan Wijaya. Saya juga ingin menawarkan kamu sesuatu. Saya ingin menebus kesalahan saya. Saya ingin kamu kembali kuliah.
Mata Anissa terbelalak. Kuliah. Impiannya yang terkubur. Saya akan biayai kuliahmu. Di sini, di Singapura, atau di Amerika. MIT, Stanford, dimanapun kamu mau belajar teknik penerbangan. Saya akan bayar semuanya. Kamu tidak perlu lagi menjadi TKI. Kamu akan menjadi insinyur, seperti yang seharusnya. Air mata mengalir di pipi Anissa. Kali ini, bukan air mata kesedihan, tapi air mata haru yang meluap. Sementara Anissa memulai pemulihannya, Bianca menghadapi penyelidikan internal dari maskapai penerbangan charter. Anda membiarkan penumpang masuk ke kompartemen avionik? Anda membiarkan dia menyentuh kabel bertegangan tinggi. Cecar penyelidik. Pesawatnya jatuh. Dia satu-satunya yang tahu apa yang harus dilakukan. Bela Bianca. Dia tidak terlatih. Dia hanya TKI. Dia tahu lebih banyak dari kita semua. Balas Bianca. Amarahnya terpancing. Dia menyelamatkan 8 nyawa. Termasuk nyawa Anda yang sekarang duduk nyaman di kursi. Penyelidik itu terdiam. Jika Anda mau pecat saya, silakan. Lanjut Bianca. Saya tidak peduli. Tapi saya tidak akan membiarkan Anda menyalahkan dia. Pahlawan sebenarnya di pesawat itu bukan pilot. Pahlawan sebenarnya adalah Anissa. Kabar itu akhirnya bocor. Seorang kru pembersih di rumah sakit mendengar percakapan keluarga Wijaya. Seorang jurnalis investigasi dari Straits Times mencium ada yang tidak beres dengan cerita pilot heroik. Seminggu setelah kecelakaan, Straits Times memuat berita di halaman depan. Judulnya, bukan pilot, TKI penumpang gelap selamatkan jet mewah Gulfstream. Kisah heroik Anissa, mahasiswi teknik penerbangan yang putus kuliah. Berita itu meledak. Seluruh dunia kini tahu. Mereka tahu tentang Anissa. Mereka tahu dia adalah seorang TKI. Dan mereka tahu dia adalah pahlawan yang sesungguhnya. Berita itu mengubah segalanya. Maskapai penerbangan charter itu meminta maaf secara terbuka. Kapten Budi dan Rio mengadakan konferensi pers kedua. Kali ini, mereka menceritakan kisah yang sebenarnya. Kami panik. Aku Kapten Budi. Matanya berkaca-kaca. Kami pilot. Tapi kami juga manusia. Saat semua sistem mati, kami pikir semua sudah berakhir. Lalu, suara itu datang dari interkom kabin. Suara malaikat. Tambah kopilot Rio. Suara Nona Anissa. Dia tenang. Dia presisi. Dia memberi kami instruksi. Dia yang mengendalikan situasi. Kami bukan pahlawan, kata Kapten Budi. Pahlawan sebenarnya sedang terbaring di rumah sakit, dengan tangan yang terbakar karena menyelamatkan kami. Kami berutang nyawa padanya. Di seluruh Indonesia, nama Anissa menjadi simbol. Simbol bahwa TKI bukan sekadar pembantu. Mereka adalah manusia dengan potensi, impian, dan keberanian. Keluarga Wijaya mengadakan syukuran besar di Jakarta. Tapi Anissa tidak ada di sana. Ia masih di Singapura, memulai terapi fisiknya yang menyakitkan. Tuan Wijaya terbang kembali ke Singapura. Kali ini dengan pesawat komersil, kelas ekonomi. Ia datang ke kamar Anissa. Anissa sedang belajar memegang sendok dengan tangan kirinya. Tangan kanannya masih kaku. Tuan Wijaya masuk, dan tanpa sepatah kata pun, ia berlutut di samping tempat tidur Anissa. Pak, Tuan Wijaya, apa yang Anda lakukan? Berdiri. Anissa kaget. Tuan Wijaya, salah satu orang terkaya di Indonesia, berlutut di depan mantan pembantunya. Ia meraih tangan Anissa yang diperban. Anissa, katanya, suaranya serak. Saya tidak hanya berutang nyawa. Saya berutang kehormatan saya. Terima kasih telah mengingatkan saya. Apa artinya menjadi manusia? Di belakangnya, Nyonya Wijaya dan Kevin masuk. Mereka juga berlutut. Di lorong, Bianca, yang datang menjenguk, melihat pemandangan itu. Ia tersenyum tipis. Lalu ia pun menundukkan kepalanya, berlutut dalam diam. Mereka semua berlutut. Bukan karena takut, tapi karena hormat. 5 tahun kemudian,
Sebuah hanggar besar di Singapura. Sebuah tim insinyur muda sedang mengelilingi mesin jet Rolls-Royce terbaru. Mereka berdiskusi dengan antusias. Pemimpin tim mereka adalah seorang wanita muda yang tegas dan cerdas. Ia berjalan dengan percaya diri, mengenakan seragam biru teknisi. Tidak. Siklus kompresinya tidak efisien di ketinggian 40.000 kaki. Kita harus mengatur ulang bilah turbin, katanya, suaranya jelas dan penuh otoritas. Tangan kanannya, yang kini memiliki bekas luka samar seperti jaring laba-laba, menunjuk ke diagram di layar tablet. Ia memakai sarung tangan khusus, tapi ia bisa bergerak dengan lincah. Baik, Bu Anissa, jawab para teknisi muda itu serempak. Anissa, lulusan terbaik dari Massachusetts Institute of Technology, MIT, dengan beasiswa penuh dari Wijaya Foundation, kini adalah salah satu insinyur penerbangan paling dicari di Asia Tenggara. Ia tidak kembali bekerja untuk Tuan Wijaya. Ia membangun jalannya sendiri. Tuan Wijaya, sebagai gantinya, menjadi mentor dan sahabatnya. Ia mendanai yayasan yang didirikan Anissa, Sayap Anissa, sebuah yayasan yang memberikan beasiswa bagi anak-anak TKI yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan di bidang sains dan teknologi. Kevin, yang kini kuliah bisnis di London, menjadi sukarelawan termuda di yayasan itu, mengurus media sosial mereka. Nyonya Wijaya menjadi pelindung utama yayasan, menggunakan koneksi sosialitanya untuk menggalang dana. Anissa sedang dalam penerbangan kembali ke Jakarta untuk meresmikan program baru yayasannya. Ia duduk di kelas bisnis. Seorang pramugari mendekat. "Permisi, Bu Anissa. Ada yang ingin bertemu Anda." Anissa mendongak. Di depannya berdiri seorang wanita berseragam pramugari senior, maskapai penerbangan nasional. Wajahnya familiar. Bianca. Bianca tersenyum. Senyum yang tulus, hangat, tanpa kesombongan. "Hai, Anissa. Lama tidak bertemu. Kamu masih terbang?" "Masih," kata Bianca. "Kecelakaan itu mengubah saya. Saya hampir dipecat. Tapi Kapten Budi dan Tuan Wijaya membela saya. Saya dipindahkan dari penerbangan charter. Saya memulai dari nol lagi, di maskapai komersil. Itu hal terbaik yang pernah terjadi pada saya." "Saya senang mendengarnya," kata Anissa tulus. Saya hanya ingin berterima kasih lagi," kata Bianca. "Kamu tidak hanya menyelamatkan nyawa kami hari itu. Kamu menyelamatkan jiwa saya. Kita semua membuat kesalahan, Bianca. Yang penting adalah bagaimana kita memperbaikinya." Bianca mengangguk. "Selamat menikmati penerbangannya, Bu Insinyur." Ia tersenyum, lalu kembali bekerja, melayani penumpang lain dengan kesopanan yang tulus. Anissa menatap keluar jendela. Awan-awan terhampar di bawahnya, seperti lautan kapas. Langit yang dulu hampir merenggut nyawanya, kini adalah rumahnya. Saat pesawat mendarat mulus di Jakarta, Anissa disambut oleh ibunya, yang kini sehat dan bugar, tinggal di rumah baru yang nyaman. Di acara peluncuran beasiswa, Sayap Anissa, aula dipenuhi oleh calon-calon penerima beasiswa, mantan TKI, dan para donatur. Anissa berdiri di podium. Luka di tangannya adalah pengingat permanen. Tapi baginya, itu bukan simbol kelemahan. Itu adalah simbol kekuatan. Banyak orang berkata, Anissa memulai pidatonya, bahwa langit adalah batasnya. The sky is the limit. Bagi saya, lanjutnya, menatap kekerumunan anak-anak muda yang penuh harapan, langit bukanlah batas. Langit adalah tempat kerja saya. Langit adalah rumah saya. Mereka boleh menghina kita. Mereka boleh merendahkan kita. Mereka boleh mengusir kita ke gali, katanya. Suaranya bergetar namun kuat. Tapi mereka tidak pernah bisa mengubur impian kita. Mereka tidak pernah bisa merenggut pengetahuan di kepala kita. Jangan pernah biarkan siapapun memberitahu Anda di mana tempat Anda. Karena tempat Anda adalah dimanapun Anda memimpikannya. Tepuk tangan membahana. Di barisan depan, Tuan Wijaya dan Nyonya Wijaya bertepuk tangan paling keras. Mata mereka berkaca-kaca. Anissa tersenyum.
Ia telah terbang melewati badai tergelap dalam hidupnya. Dan ia tidak hanya selamat. Ia telah menemukan sayapnya. Kisah Anissa mengajarkan kita satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya, dari pakaiannya, atau dari pekerjaannya. Seorang TKI di Gali bisa jadi lebih cerdas dan lebih berani daripada seorang miliarder di kabin utama. Cerita ini benar-benar menguras emosi, bukan? Saya jadi penasaran. Bagian mana dari perjuangan Anissa yang paling menyentuh hati kalian? Apakah saat dia dihina oleh Bianca? Atau saat dia nekat menyambung kabel itu? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Saya ingin sekali membaca pemikiran kalian. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita yang penuh inspirasi dan memutarbalikkan keadaan seperti ini, jangan ragu untuk memberikan like pada cerita ini. Tentu saja, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menakjubkan lainnya yang akan saya bagikan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Ingat, seperti Anissa, jangan biarkan siapapun meremehkan impian Anda. Sampai jumpa di cerita berikutnya.